Selamat datang di Ruang Spoiler, Ruang Nepecida. Nah, di film kali ini kita akan membahas salah satu film genre horror thriller berjudulkan A Quiet Place. Film ini dirilis tahun 2018 silam dan film ini menceritakan tentang 4 keluarga bernama keluarga Abbott. Nah, keluarga Abbott ini harus survive di mana di filmnya mereka dihadapi oleh makhluk supranatural atau monster yang buta memang, tapi pendengaran super. Who are we? If we can't protect them, we have to protect them. Kalian kalau ingin tahu film deskripsinya, mari kita sambut saja dua tamu kece kita yang hadir pada acara kali ini. Ada Kak Aisyah dan Kak Diana, silakan. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Hai, apa kabar kalian? Hai, alhamdulillah baik semuanya. Perkenalkan, gue Aisyah. Ini gue selaku pengamat film genre horror thriller. Wah, baik banget dong tentunya. Halo semuanya, kenalkan gue Diana. Di sini gue selaku sutradara film dengan genre horror thriller. BTW, kalian udah nonton film A Quiet Place ini belum? Udah dong. Udah dong tentunya. Siapa sih yang belum nonton film Quiet Place ini? Wih, keren nih. Boleh dong sedikit ceritakan hal yang menarik perhatian kalian di film ini? Kalau gue pribadi, waktu pertama kali film ini rilis, gue penasaran banget sama alurnya yang unik. And surprisingly, film ini best banget sih. Setahu gue kan film ini 95% dialognya menggunakan bahasa isyarat ya. Dan jujur gue nggak expect bakal semenegangkan itu. Setuju banget. Soalnya gue juga gak bakal expect sebenarnya itu, karena gue pikir bakal kayak film horror thriller pada umumnya yang isinya cuma jump scare doang gitu. Well, iya sih ada jump scare, cuman gak yang too much dan masih porsi yang pas. Nah, yang bikin unik dari film ini tuh si penyanyi itu loh, karena cuma mengandalkan suara alam dan gerakan mereka, sehingga membuat para penonton jadi tegang ketika ada suara lain di filmnya. Jadi gitu kira-kira. Gue juga sependapat begitu sih. Soalnya alur dan sinematografinya itu gak kalah keren daripada film genre horror thriller lainnya. Menurut gue film ini berhasil membawa ketegangan dan kengerian kepada penonton dalam film ini, yang dimana gak hanya latar belakangnya dalam keadaan gelap, tapi dalam keadaan terang pun bisa aja ada situasi mencekam atau teror melanda. Tapi sejujurnya sih gue sedih banget sih, karena tokohnya harus pada was-was gitu. Iya, kasihan banget. Mereka harus selalu siap dan siaga di tiap kondisi. Apa sih hal-hal yang kalian rasa menyentuh emosi para penonton film ini? Kalau gue ada ketika scene Evelyn yang hanya beberapa hari lagi ingin melahirkan bayinya. Dia tinggal sendirian di rumah dengan suara-suara yang hanya terdengar di perangkat dengar anak laki-lakinya. Sumpah film ini bikin gue sedap jantung banget sih. Mungkin kalau gue jadi Evelyn bakal nangis pasrah. Setuju banget. Adegan klimaks yang sangat menegangkan dan menyentuh hati dalam film ini. Kalau gue, adegan terakhir film sih yang paling menegangkan, ketika
mengorbankan dirinya untuk melindungi anak-anaknya dan Evelyn bersama bayinya. Menurut gue adegan tersebut sangat emosional dan menyentuh hati para penonton. Oke, fakta menarik. Jujur gue baru tahu sekarang. Oh iya, fun fact dari film ini tuh diperankan langsung oleh si sutradaranya. Jadi pasangan Lee dan Evelyn ini merupakan pasangan jadi life juga. Tapi awalnya si Emily Blunt itu menolak film tersebut. Namun setelah ia membaca naskah dan merasakan ketegangan dari naskah tersebut, akhirnya Emily Blunt pun mohon kepada sang suami, yaitu John Krasinski, agar dapat main karakter film A Quiet Place ini. Jadi gitu kira-kira. Wah, keren banget sih si Millicent ini. Walaupun dia mempunyai keterbatasan berbicara, tapi dia sangat pandai menyalurkan bakat aktingnya dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. By the way, gue lihat film ini berpenghasilan 18 juta dolar atau seharga 247,5 miliar rupiah. Apa itu benar? Iya betul, kira-kira biaya produksi filmnya sekitar segitulah ya. Tapi uangnya bisa dialokasikan untuk pembuatan ladang jagung dengan kapasitas 20 ton loh. Oh mantep juga. Oh iya, ladang jagungnya dikerjakan oleh siapa ya? Gue bantu jawab ya Diana. Jadi pembuatan ladang jagung dikerjakan oleh petani lokal setempat yang berlokasi di Dutchess County, New York itu. Sumpah, keren banget. Tadi kan dibilang katanya di film ini itu 95% itu kan mengandung bahasa isyarat ya. Yang gue bilang itu isi naskahnya itu dialognya ada berapa sih? Sumpah, kalau kepikiran aja sih sama pertanyaan itu, tapi jujur ya, gue juga penasaran. Kira-kira lo tau gak Diana apa jawabannya? Soalnya gue nggak tahu. Oke, gue jawab ya. Jadi di naskah aslinya itu yang ditulis oleh Brian Woods atau Studebaker itu hanya membuat satu dialog aja, yaitu kenapa dialognya cuma itu, karena dialog tersebut merupakan bentuk konsistensi untuk menampilkan komunikasi visual di sepanjang film A Quiet Place ini. Jadi begitu kira-kira. Sumpah sih, konsepnya keren banget. Gak, kira-kira trik film ini terinspirasi dari film apa ya? Soalnya konsepnya keren banget. Ini jarang ya ada film kayak gini ya nggak sih? Jangan salah, Brian Woods pernah mengakui bahwa film A Quiet Place ini terinspirasi dari film visual masa lalu dan aktor terkenal seperti Charlie Chaplin. Fix, kalian harus tonton nih Movers karena filmnya seunik dan sekeren itu. So, buat kalian yang masih penasaran sama film ini, don't go anywhere karena akan ada spill selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Selamat datang kembali di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Dan kami masih bersama Kak Aisyah dan Kak Diana. Dan di sesi berikut ini, kita akan mengadakan segmen yaitu tentang Q&A atau Questions and Answer. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kalian nih, para movers. Alright, Kak Aisyah dan Kak Diana, are you ready? Ready dong. Ready dong. Oke. Kalau kayak kalian gimana movers? Are you ready? Oke. Langsung kita ke pertanyaan pertama datang dari Instagram Juan Simajuta. Pertanyaannya adalah, sejujurnya gue masih bingung nih Min, monster-monster tersebut datang dari mana ya? Soalnya kan gak dijelasin di filmnya dan kedatangannya juga tiba-tiba banget. Jadi gue agak bingung aja gitu. Mohon dijawab ya Kak Diana dan Kak Aisyah. Thank you. Oke, thank you Juan. Menurut gue pada saat bermain baseball, orang-orang kan pada ngeliat ke atas langit ya. Nah, ternyata ada meteor jatuh, tapi orang-orang tuh nggak tahu jatuhnya tuh ke daerah mana. Tapi setelah gue lihat klip selanjutnya, ternyata ada orang yang nemuin kayak clipping surat gitu yang isinya laporan penemuan meteor jatuh ke bumi. Nah, jadi menurut gue mereka datang dari meteor itu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue ada sesuatu di mana monster-monster tersebut
tidak muncul dari meteor. Soalnya mereka itu muncul bersamaan pas meteor itu jatuh. Jadi kayaknya monster itu ada karena mutasi biologis atau hasil eksperimen ilmiah yang gagal. Jadi begitu kira-kira. Ya juga ya sih. Ya juga sih ya. Tapi namanya juga film sih ya. Beda penonton ya, beda pendapat. Oke, next. Pertanyaan dari Alif. F-nya ada 5. Pertanyaannya adalah part di mana keluarga Ebot tinggal di daerah perkebunan jagung selama kurang lebih 1 tahun. Bagaimana cara keluarga Ebot bisa menanam jagung dan berkebun tanpa dibunuh oleh monster-monster tersebut? Boleh jawab silakan. Menurut gue mungkin ya mereka itu menanamnya di lokasi yang benar-benar jauh dari tempat tinggal. Oke, bagaimana Kak Aisyah? Gue sependapat sama Diana, tapi menurut gue mereka gak cuma cari aman aja, tapi mereka juga menjaga keheningan, mengurangi ngobrol, dan mereka juga membuat perangkap untuk mengalihkan perhatian monster ketika mendekati perkebunan mereka. Gitu aja sih menurut gue. Oke, terima kasih Kak Diana dan Kak Aisyah, dan terima kasih juga buat Mas Alif atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Oke, next. Ada pertanyaan dari Arya, A-nya 3. Kenapa keluarga Ebot nggak tinggal di dekat sungai ataupun air terjun saja? Kan monster tersebut nggak pernah ke daerah itu. Wah, menarik nih. Iya ya, kenapa mereka nggak tinggal di dekat sungai aja? Tapi menurut gue setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Tapi mungkin mereka punya alasan lain, seperti kayak mereka butuh lahan yang luas untuk menanam jagung dan juga berkebun. Wah, menarik juga nih. Keluarga Ebot memilih lahan untuk berkebun dibanding tinggal di tepi sungai. Oke, menurut kalian gimana? Kalau dari gue sih mungkin faktor keamanan dan aksesibilitas yang menjadi pertimbangan buat mereka sih. Soalnya kalau tinggal di dekat sungai atau air terjun, kemungkinan ada bencana yang lebih besar sih. Entah itu bencana banjir atau tanah longsor. Oleh karena itu mereka benar-benar mempersiapkan keamanan sebelum memilih lokasi syutingnya gitu. Iya juga ya. Seharusnya mereka nggak tinggal di tepi sungai. Iya juga ya. Karena mereka juga harus memperhatikan keamanan dan aksesibilitasnya di tempat itu. Oke, terima kasih Kak Diana dan Kak Aisyah. Oke, next. Ya, ada pertanyaan dari Shiva PTS _ Aku penasaran banget, film ini syutingnya memakan waktu berapa lama ya? Dan bagaimana cara meredam suara bayi yang baru lahir? Kak Aisyah dan Kak Diana, tolong jawab, please. Thank you. Buat Shiva, kamu mau tahu aja atau mau tahu banget? Kak Aisyah dan Kak Diana silakan. Pastinya mau tahu banget dong. Iya guys, oke gue jawab ya. Jadi syuting film ini membutuhkan waktu sekitar 36 hari saja. Uniknya, scene awal pada film ini di-take ketika akhir adegan karena John Krasinski memotong habis jenggotnya untuk scene awal. Jadi gitu sih menurut gue. Untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Kak Diana ya, karena dia yang lebih tahu teknisnya seperti apa. Oke, gue jawab ya. Dari proses syuting, bahkan sebelum proyek dieksekusi, tentunya kita punya pertimbangan yang lebih rinci dan lebih matang lagi nih. Dalam film ini juga terdapat alat yang digunakan untuk meredam suara bayi ketika baru lahir. Selain itu, Lee About juga menyiapkan ruang kedap suara khusus untuk dirinya dan bagi anggota keluarganya untuk bisa berbicara melalui pendengaran tersebut. Sesi tanya jawab berakhir sampai di sini ya movers. Nah, at least but not least, ada gak pesan-pesan yang kalian sampaikan terkait film A Quiet Place yang satu ini? Kalau gue berharap semoga penonton menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan menghargai lingkungan sekitar dan suara alam di sekitarnya. Tapi kan film ini menceritakan tentang keheningan ya. Ternyata ada berbagai macam cerita di balik keheningan. Itu aja sih dari gue. Jadi gue mau berterima kasih banget kepada John Krasinski atas karyanya yang super unik dan keren banget tentunya, serta pengalaman yang menyenangkan dan mendebarkan sih bagi para penontonnya.
Karena jujur gue sendiri udah rewatch film ini, dan film ini juga salah satu inspirasi gue dalam membuat film. So sebagai pecinta film horror thriller, gue berharap kedepannya lebih banyak lagi film seperti ini yang akan ditayangkan di bioskop. Terima kasih. Oke, bagi kalian yang ingin request film-film terbaik, kami rekomendasikan film-film terbaik dan follow akun Instagram di ruangspoiler.official. Dan kami akan tunggu DM dan komentar kalian di Instagram kami. Dan gak kerasa nih, Movers, kita udah di penghujung waktu nih. Dan thank you buat Kak Aisyah dan Kak Diana yang sudah bertukar perspektif terkait film A Quiet Place ini. Dan film ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang penyuka film genre horor atau thriller. Dan terima kasih telah menyaksikan talk show Ruang Spoiler episode kali ini. Saya Faiz, saya pamit undur diri. Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film.